Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama saya Isan. Nama saya Regina. Nama saya Lukman. Nama saya Muhammad Evalis. Nama saya Diana Matalan sebagai tamam. Nah, kali ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan bagaimana tugas besar untuk Lokmat. Langsung aja kita ke penjelasannya. Jadi kali ini dengan saya Regina, saya akan menjelaskan seputar SOP dan POS. Jadi untuk mencari SOP itu kita fokus ke fungsi yang hasilnya 1. Sedangkan POS kita fokus ke fungsi yang hasilnya 0. Nah, lalu di SOP sendiri itu M-nya adalah M kecil atau minterm, dan POS itu menggunakan maxterm. Nah, lambang SOP sendiri itu adalah sigma, sedangkan POS lambangnya adalah pi. Jadi kalau untuk mencari SOP, karena kita fokus yang angka 1, kebetulan di soal angka 1, fungsi yang hasil angka 1 ada 2, yaitu di M4 dan M14, yang penjabarannya adalah W, X, Y, Z aksen, dan W aksen, X, Y aksen, Z aksen. Nah, untuk itu dari hasil penjabaran tersebut kita bisa sederhanakan menggunakan hukum distribusi komplement dan identitas yang akan menghasilkan X, Z aksen. Lalu kemudian untuk POS itu sama saja caranya dengan SOP, hanya saja kita pakai M yang menghasilkan fungsi 0. Nah, itu nanti untuk selengkapnya akan dibahas di logically rangkaiannya, karena rangkaian POS akan lebih banyak. Nah, untuk peta Karnav sendiri, itu kita memiliki 2 kubu. Yang pertama ada SOP, kemudian POS. Nah, untuk yang SOP, kita menggunakan minterm, otomatis dia mencari 1. Kemudian yang POS, otomatis kita menggunakan maxterm, yang dimana kita mencari 0. Dapat dilihat di peta Karnav yang telah kita buat ini. Nah, kita menggunakan konversi biner, itu dapat dilihat bahwa untuk mencari M0 nya, itu adalah 0000 itu sama dengan M0. Nah, kemudian seterusnya 0001 itu sama dengan M1, yang dimana 0 ini adalah M1-nya. Nah, kemudian seterusnya. Nah, kemudian kita menggunakan teknik pencerminan untuk M0, M1. Kemudian kita lihat di sini bahwa ini 0, 1, di sini kita cerminkan jadi 32, bukan 23. Nah, kemudian ke bawahnya juga seperti itu, 45, 76, bukan 67. Oke. Nah, ke bawahnya kita menggunakan pencerminan juga. Di sini ada 8-nya kita cerminkan juga. Jadi 8, 9, 10, 11. Baru kita ke atasnya, karena pencerminan tadi 12, 13, 15, 14. Nah, untuk POS kurang lebih sama seperti itu. Untuk perbedaan dari SOP dan POS ini terdapat dari bagaimana kita menghitungnya. Nah, dapat dilihat di sini contohnya itu semisal W dan X itu kita menggunakan W.X. Kemudian fungsinya itu dipisah menggunakan penjumlahan. Nah, untuk yang POS itu kebalikan dari SOP. Itu semisal dia W plus X itu dipisah dengan dot. Nah, untuk perhitungannya di sini kita lihat dulu yang pertama di SOP ya, teman-teman. Nah, di SOP ini kita lihat, nah di sini kita lihat ada yang sama tuh di baris yang X. Otomatis kita menggunakan X, kemudian ada di kolom Y aksen, Z aksen. Nah, kemudian yang sebelahnya juga dipisah menggunakan penjumlahan. Kita dapatkan juga yang sama di baris X di kolom Y dan Z aksen. Nah, kemudian penyederhanaannya itu kita menggunakan teknik aljabar boolean dan dapatlah hasil X dot Z aksen. Nah, kemudian untuk yang POS kurang lebih tekniknya sama seperti yang tadi. Nah, jadi kita lihat di sini kita mau ada 3 fungsi. Nah, yang pertama ada di 8, kemudian 4 dan 4. Nah, di yang pertama kita lihat ada 2 baris yang sama. Itu ada di Z aksen. Untuk yang 8 ini 2 yang sama di Z aksen. Kemudian ada lagi di kolom W plus X. Kemudian yang terakhir ada di W aksen plus X. Nah, kemudian penyederhanaannya sama seperti yang SOP. Kita menggunakan teknik aljabar boolean. Dapat dilihat di sini hukum-hukum dari aljabar boolean dan dapatlah hasil Z aksen dot X. Kita menggunakan dot. Kenapa sih di SOP dan POS ini kita hasilnya bisa sama persis gitu kan? Nah, itu karena kita di sini don't care-nya sempurna ya. Karena di sini kita lihat bahwa semua kolomnya terisi dan tidak ada yang double. Jadi otomatis kita menggunakan don't care sempurna.
Sekarang saya ingin menjelaskan nih tentang rangkaian logically itu gimana. Nah, setiap input yang digunakan nih ada bagian satu. Nah, untuk variable y-nya itu w, x, y, z kita menggunakan satu untuk input awalannya. Nah, untuk yang bagian awalnya saya yang mengubah not-nya itu hanya di bagian z saja. Dan saat diubah menjadi gerbang not, maka hasilnya akan z aksen, lalu dikumpulkan di bagian or-nya. Nah, hasilnya maka w, x, y, z aksen. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang bagian bawahnya sama seperti yang di atas, kecuali w-nya dinotkan, y-nya dinotkan, z-nya dinotkan, hanya x saja yang tidak dinotkan. Nah, jadi hasilnya ini akan w aksen, x tidak, x biasa, y aksen sama z aksen. Nah, makanya akan dikumpulkan lagi di satu gerbang OR. Nah, hasilnya maka dikumpulkan menjadi w, x, y, z aksen ditambah w aksen dikali x dikali y aksen dikali z. Makanya kalau ini kan hasilnya kan output dari sini hasilnya sama dengan 0 karena OR itu kan harus salah satunya benar, harus dua-duanya benar. Nah, bagian sini udah. Nah, ini kenapa sih dia bisa hasilnya mati tuh? Nah, saya ingin menjelaskan nih, karena ini hasilnya not dan ini not dan ini not. Nah, ini ada hukum gerbang n. Nah, gerbang n itu harus dua-duanya benar. Nah, jika ada satu yang salah, maka semuanya salah. Maka ini kan cuma tiga-tiganya salah dan satunya benar. Makanya hasilnya itu 0. Dan yang di atas, walaupun tiga-tiganya benar, tapi satu yang z-nya salah atau seperti juga z-nya aksen, maka hasilnya akan 0 juga. Maka akan dihubungkan menjadi satu di OR, di gerbang OR, maka hasilnya tetap akan jadi 0 atau juga disebut juga false. Nah, ini adalah pos kebalikan dari SOP sendiri. Nah, jadi kalau misalkan di SOP itu inputnya menggunakan 1, maka kebalikannya pos itu menggunakan inputnya itu sama dengan 0. Nah, gerbang yang digunakan sebenarnya sama saja, ada juga not sebagai pengubahnya. Bedanya kalau yang jadi 1, yang tadi 0, yang 1 jadi sama dengan 0. Nah, ini maka input 0-nya menjadi 1, seperti itu. Maka hasilnya juga akan humi juga sama-sama mati, sama seperti SOP tadi. Jadi kita kan tadi sudah menjelaskan ya dari anggota kelompok saya yang lain, rekan-rekan saya, gerbang logikanya bagaimana di logically dan juga penyederhanaan menggunakan aljabar boolean gimana dan menggunakan peta kartu gimana. Nah, sekarang kita lanjut ke rangkaiannya. Kan kita dapat nih tadi tuh ada dua fungsi. Ada w, x, y, z aksen ditambah w aksen, x, y aksen dan z. Nah, itu tuh kan yang dot, kita tahu bahwa dot itu adalah n kan, dan n itu adalah rangkaian seri. Maka itu harus sama, harus sejajar dalam satu rangkaian kabel. Nah, ini dia. W, x, y, z aksen itu ini. Yang di atas, kenapa kita ada 3 pin di sini? Karena ini tuh untuk mengaksenkan. Jadi maksudnya daripada gimana? Jadi kan ini saklar yang ini tuh biasa sebagai penanda 1010. Jadi kita bebas mau menginput 1 dan 0. Tapi kalau yang Z aksen kita tuh memakai 3 pin karena ada common di sini. Common itu untuk membalikan atau mengaksenkan. Jadi apapun input di sini, jika kita input 1 maka ini akan jadi 0, dan sebaliknya jika 0 akan jadi 1. Nah, terus kalau misalkan kita ingin mengalirkan, ini akan mengalirkan tanpa ditekan tapi aliran tetap mengalir, maka kita hanya akan menggabungkan ke normally close-nya saja, seperti itu. Nah, ini sama saja bawahnya, ini aksen semua, karena kan kita fungsi kedua kan aksen, terus yang biasanya cuma X, seperti itu. Nah, kalau sederhananya, variabelnya yang tadinya serinya ada 2, terus diparalelkan, ini hanya ada 2. Jadi hanya ada 2 tuh, ada 2 variabel dan 1 seri. Jadi ini sebenarnya sama saja, karena ini kita sudah menyederhanakan memakai Karnaugh, maka di rangkaiannya pun sama saja. Seperti itu mungkin dari penjelasan saya. Lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya Raib untuk rangkaian di POS-nya. Oke, di sini saya Raif. Di sini saya akan menjelaskan tentang POS-nya, kebalikan dari SOP yang sudah dijelaskan oleh Imam tadi. Nah, di sini ada POS yang sebelum disederhanakan dan sesudah disederhanakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa di sini terdapat rangkaian seri terlebih dahulu, lalu ada paralel yang dimana paralel ini diparalelkan lagi oleh 2 ini dan 2 ini. Lalu keempatnya ini nanti digabung menjadi seri di sini, sehingga seri yang di sini yang nyambung ke lampu nyambung dengan seri yang button di sini. Seperti yang Imam jelaskan tadi bahwa di sini terdapat button 3 yang berfungsi untuk mengaksenkan apa yang kita input. Nah,
seperti yang kita ketahui bahwa di POS yang ketika kita mencari nilai 0. Nah, POS ketika kita input nilai 0 di sini, maka rangkaian ini akan berjalan atau rangkaian listriknya akan terus mengalir. Berbeda jika dia tidak menggunakan normally close. Ketika dia tidak menggunakan normally close, ketika kita input 0, maka rangkaian tersebut akan terputus sehingga lampu tidak menyala. Jadi, ini untuk rangkaian POS yang tidak sederhana, dan ini untuk rangkaian POS yang after disederhanakan. Sebenarnya ini sama saja dengan ini, hasilnya pun sama karena telah disederhanakan, yang membentuk X dikali Z aksen, di mana Z aksen menggunakan saklar 3 pin gitu. Mungkin sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata dari rekan-rekan satu tim saya, mohon maaf. Apabila ada kekurangan juga dari hasil tugas besar kali ini, kami kelompok 2 pamit undur diri.